Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan nama saya Ardianus dengan NIM A1C32 2007, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika, kelas reguler A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan praktikum mengenai gelombang tali. Baik, kita bisa mendownloadnya melalui Pad Application. Setelah terpampang di sini, kita lihat, di sini adalah contoh dari gelombang tali tersebut. Pada percobaan praktikum, kita mengetahui bahwa gelombang tali adalah arah getaran memenuhi atau melalui memiliki medium dan arah rambatnya. Baik, di sini ada panjang gelombangnya. Di sini akan kita melakukan ada manual, akrosol, dan pros. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada fixed end, loosen ends, dan no ends. Nah, kita akan menggunakan non ends. Selanjutnya, kita akan menggunakan Baik, kita setting dulu. Untuk amplitudenya, dijelaskan bahwa itu menggunakan sebesar 1,5 AZ. Kita setel 1,5. Oke, amplitudenya itu menggunakan 1,25 AZ. Untuk pengaruh frekuensinya, kita atur 1, Oke. Selanjutnya kita menggunakan rulers dan timer. Baik. Kita akan mulai. Kita lihat di sini. Di sini adalah panjang gelombangnya. Baik, kita akan menggunakan sebelum masuk itu kita akan menggunakan 3 macam percobaan. Yang pertama itu adalah pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dengan frekuensi tetap sebesar 1,5 AZ. Yang kedua, pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dengan amplitudo tetap. Selanjutnya, yang ketiga, itu adalah pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dengan amplitudo dan frekuensi tetap. Baik, selanjutnya kita akan masuk dengan yang pertama itu adalah pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dengan frekuensi tetap sebesar 1,5 AZ. Kita tahu, kita lihat di sini, stop, ada 1 lembah dan 1 bukit. Baik, di mana 1 lembah dan 1 bukit itu rumusnya adalah kecepatan sama dengan frekuensi dikali panjang gelombang. Frekuensi kita kalikan, frekuensinya itu adalah 1,5, kita kalikan dengan 1,25. Selanjutnya, waktu yang diperlukan sama dengan dibagi banyak osilasi. Itu adalah untuk mencari periode. Kita bisa lihat di sini. Kita akan mulai. Mulai 1, 2, 3, 4, 5. Waktu ini didapatkan adalah 9,23. 9,23 per 5 kali. Karena kita melakukan 5 kali.
Oke. Selanjutnya, untuk kecepatan sama dengan frekuensi dikali panjang gelombang, itu didapatkan adalah 1,575. Dari hasil frekuensinya itu 1,5 dan panjang gelombangnya 1,25. Hasil yang didapatkan adalah 1,875. Selanjutnya, untuk yang kedua itu adalah pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dengan amplitudo tetap sebesar 1,25 cm. Oke. Kita bisa lihat di sini, ini adalah contoh dari panjang gelombang. Kalau kita menggunakan slow mode, dia akan berbentuk seperti ini. Gelombang-gelombangnya menjadi lebih lambat, dan arah gelombangnya menjadi lebih lambat juga. Oke. Untuk amplitudonya sendiri, kita akan menggunakan 1,25. Sedangkan untuk frekuensi, ada frekuensi, itu adalah 1,50. Baik, dampingnya tinggi tengah. Oke, kalau untuk yang normal, itu akan menjadi lebih cepat. Ini menandakan apa? Bahwa dua mode ini saling berkaitan. Di mana mode atau slow mode itu untuk menentukan panjang gelombangnya dan arah gelombangnya lebih lambat, sedangkan dibandingkan dengan normal itu menjadi lebih cepat. Oke, kita akan menggunakan penggaris dan menggunakan shortwave. Jika kita tahu bahwa satu lembah sama satu bukit itu adalah 2,6 cm, bahwa kecepatannya adalah frekuensi dikali panjang gelombang. Kita tes. 1, 2, 3, 4, 5. Dapatnya adalah 5,39 per 5 kali, di mana banyak osilasinya kita lakukan dengan sebanyak 5 kali dalam percobaan tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke perkaliannya, di mana frekuensinya jika 1,25 kita kalikan dengan 1,50. Hasil yang didapatkan adalah 1,87. Kita coba untuk tension atau kecepatannya menjadi lambat. Baik, bisa kita lihat di sini. Untuk itu, gelombangnya menjadi lebih spiral atau berbentuk seperti kerucut. Akan tetapi jika kita gunakan tensionnya di bagian tengah, gelombang-gelombangnya menjadi lebih lambat dan getar rambatnya menjadi lebih lambat juga. Oke, jika kita menggunakan damping untuk lebih lots, untuk panjang gelombangnya cepat, tapi ketika getarannya menjadi lebih lambat. Oke, kita restart. Kita akan menggunakan pose. Baik, untuk pose ini sendiri,
kita akan menggunakan 0,1,25 dan 0,50. Untuk damping itu sendiri kita akan menggunakan jadi damping tengah. Selanjutnya kita akan menggunakan rulers dan timers. Rulers dan timer. Kita hitung kembali lagi. Sini kita akan menggunakan lost edge. Jika tadi kita menggunakan fixed edge, sekarang kita menggunakan lost edge. Baik. Dia berbentuk seperti getaran dan rambatnya menjadi lebih pelan. Ketika getarannya itu naik ke atas, rambatnya itu pun juga menjadi lebih turun ke bawah. Oke, untuk selanjutnya itu kita akan menggunakan, kita hitung dulu terlebih dahulu bahwa kita tahu satu bukit atau satu lembah satu bukit itu 2,6 cm. Jika kecepatan sama dengan frekuensi dikali panjang gelombang, maka kita akan mencari periodenya, di mana periode itu adalah waktu yang diperlukan per banyak osilasi. Oke. Mulai 1, 2, 3, 4, 5. Dapatnya 7,45. 0,707,45 per 5 kali. Di mana kita melakukan 5 kali, banyak osilasinya sebanyak 5 kali. Selanjutnya, kita akan menggunakan yang terakhir, itu adalah pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dengan amplitudo dan frekuensi tetap. Kita akan menggunakan non-edge dan aduh, udah nampak pula lagi. Ini udah capek-capek jelasin, ulang lagi.